tema kita hari ini belajar apa itu arti menyangkal diri dan pikul salib. Ya. Oke, yang milih tema Pak Pendeta Beni, gembala dari Ngawi. Ben, coba ceritakan dulu kenapa kok milih tema ini supaya kita bisa belajar. Ya, Filipus siapkan Lukas 14 mulai ayat 24. Pak Beni masih ada? Kenapa Ben milih tema ini? Ya, karena memang kan kecenderungan hari-hari ini jemaat itu lebih suka dengar yang namanya mujizat, berkat, yang enak-enak, yang enak-enak. Jadi lebih apalagi kalau sudah bicara berkat itu pasti kalau dengar firman langsung amennya paling kencang. Tapi kalau didengar menyangkal diri setiap hari, karena firman Tuhan bilang kan setiap hari. Ya, nah ini pasti sunyi senyap, biasanya begitu. Amennya hilang. Apalagi suruh pikul salib, waduh. Rasa-rasanya kita kadang-kadang ini ikut Tuhan itu seakan-akan kalau boleh kalimat pikul salib ini nyangkal diri kalau boleh dihilangkan dalam Alkitab. Ya, dihapus. Karena memang rasanya tidak enak. Ya, padahal kan Tuhan Yesus bilang kalau mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Nah, makanya kembali lagi Koden, kenapa hari-hari ini banyak jemaat yang cengeng, jemaat yang suka mengeluh, suka bersungut, itu macam-macam lah. Jadi karena tidak diperlengkapi dengan tema-tema yang seperti itu. Nah, saya rasa kalau tema ini memang semua jemaat paham, jemaat tahu, maka saya percaya semua jemaat pasti akan menjadi orang percaya yang kuat, yang pasti siap, yang pasti menang hadapi apapun. Itu kira-kira Koden. Amin, betul, setuju sekali. Ya, dari Mandor, Kalbar hadir, dari Atlanta, Amerika Serikat hadir juga, keren. Saudara, kita dengar berita dalam seminggu ini yang mengerikan sekali. Di Jogja ada cucu bunuh opanya karena duit. Cucu loh, mencekik leher opanya di mobilnya. Belum selesai, kita dengar 2 hari yang lalu. Anak kandung meracuni ayah ibunya dan meracuni kakak kandungnya. Kembali karena duit. Orang yang menjadi murid Yesus, ini kita nggak bicara orang lain. Orang yang menjadi murid Tuhan Yesus kalau tidak mau menyangkal diri dan pikul salib, pasti dosa yang akan dilakukan. Apalagi bicara uang. Mengerikan. Ya Wim, ini saudara adik saya pendeta hebat. Betul. Luar biasa Tuhan bekerja di Nabiri. Nah, mengapa Tuhan Yesus meminta kita untuk menyangkal diri pikul salib setiap hari? Filipus sudah ayatnya, Lukas 14 kita baca. Maafkan saya kalau saya berkata ini. Kalau semua kita mau pikul salib dan menyangkal diri, pengadilan tutup. Serius. Penjara jadi mall, saya bilang gitu ya. Jadi kafe. Polisi jadi pengangguran dalam arti positif ya. Nah, jadi semua kejahatan yang kita lakukan sebagai manusia itu karena kita nggak mau pikul salib, nggak mau nyangkal diri. Lihat kasus Verdi Sambo, pengadilannya nggak selesai memang kan panjang. Hanya karena itulah Verdi Sambo kan orang Kristen. Bayangkan. Ayat 25. Lukas 14 ayat 25. Oh, dari LP Perempuan. LP Perempuan Martapura, Kalimantan Selatan. Memberi komen bagus. Dengan menyangkal diri berarti mampu membunuh semua keinginan daging. 1000% setuju. Ayat 25 Lukas 14. Judulnya menarik.
segala sesuatu. Jadi bukan cuma 10-20 hal. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Segala sesuatu. Artinya dalam hidup kita ini nggak boleh ada satupun sekecil apapun yang orang Jawa bilang gondeli, yang mengganggu ya perjalanan hidup kita. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sudah banyak berduyun-duyun lagi. Coba merem sebentar. Wih, berapa banyaknya itu? Banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Nah, ini fakta bahwa Tuhan Yesus sebagai pemimpin tidak ingin punya pengikut yang banyak, tetapi mutunya enggak bagus. Betul, dari Bogor mengatas Sinambela, segala sesuatu artinya tidak ada yang tersisa sedikit pun dalam hidup. Betul sekali, betul sekali. Enggak ada yang tersisa. Nah, padahal secara umum yang namanya manusia seneng toh kalau jadi pemimpin terus diikuti banyak orang. Wajar, namanya manusia. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dia katakan sambil berpaling kepada mereka berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, orang itu tidak dapat menjadi muridku. Hal kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kira-kira tinggal berapa yang dari orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus, itu sisa berapa setelah mendengar dua persyaratan bahwa dalam mengikut Yesus harus mau menyangkal diri, pikul salib, benci ayah, benci ibu, benci istri, benci anak-anak, benci saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan, bahkan membenci nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Ini hal yang luar biasa. Nah, kata membenci, saudara jangan arti benci terus nggak suka, bukan. Ya, yang belum tahu hari ini supaya tahu. Ayat 26 itu Tuhan Yesus menggunakan sistem dan teori dan prinsip militer. Ya, lo kok bisa? Nah, karena kita ini kan tentara Kristus. Oke, Frans, puji Tuhan, senang papa kamu gabung. Kita ini kan tentara Kristus. Nah, sebagai tentara Yesus, persis hukum militer seluruh dunia itu sama. Apanya? Begini ya, tidak semua kita anggota militer, tapi semua kita tahu. Ya. Militer itu dipakai sistemnya seluruh negara di dunia sama. Ya, masing-masing negara punya sistem politik, pemerintahan, keuangan, kesehatan, pendidikan, kenegaraan, semuanya beda. Tapi hanya satu yang dipakai sama seluruh dunia, yaitu sistem militer. Oi, Pak Agus Sendarsa sudah balik dari Jawa, sudah sampai Samarinda lagi. Ya. Nah, saudara perhatikan, sistem militer itu begini. Prajurit yang dapat perintah komandan, ya, semua prajurit di negara apa saja, sistem negaranya apa saja, sistem militernya sama. Maka seorang prajurit ketika dapat perintah komandannya,
tidak boleh berkata, siap laksanakan, tapi mohon izin, istri melahirkan, ayah meninggal, anak kecelakaan, atau hal-hal yang lain. Betul tidak? Kalau kita jadi prajurit di satu angkatan, ya, kalau kita jadi prajurit di satu angkatan, maka ayah, ibu, istri, anak, saudara laki, saudara perempuan, itu tidak boleh dilibatkan untuk mendapat alasan izin dari perintah komandan. Betul tidak? Walaupun ada berapa yang toleransi, ya, atau keadaan yang bisa ditawar. Bahkan ketika seorang prajurit ayahnya meninggal dan saat itu komandan membutuhkan tenaganya atau pangkatnya atau posisinya, maka prajurit nggak bisa berkata, boleh nggak nguburkan ayah saya dulu? Nggak boleh. Maka itu di dalam konsep militer, ya, itu artinya harus lebih taat kepada komandan daripada kepada keluarga. Nah, itu arti ayat yang ke-25 tadi. Jadi jangan bilang benci, terus kita nggak suka pada keluarga, terus kita tinggalkan. Tidak. Lebih. Nah, pengajaran Tuhan Yesus itu memang menyakitkan daging, saudara. Coba buka Filipus Yohanes 6, mulai ayat 54 sampai mulai ayat 64 sampai ayat 66. Yohanes 6 ayat 64 sampai 66. Nah, kita lihat ini. Oke, Michael, banyak jemaat yang menanggapi berbeda tentang tema ini. Berarti jadi miskin tidak boleh memiliki apa-apa. Bukan tidak boleh memiliki apa-apa. Silakan memiliki apa-apa, tetapi hatinya nggak boleh lengket kepada yang dimiliki. Sehingga kalau yang punya uang, kan kita ini bendahara, Michael. Ya, dengerin ya. Bukan, Yohanes 6. Ya. Kita ini kan bendahara. Michael jawab, kalau jemaat tanya, jawab ini. Kita ini kan bendahara. Bendahara itu cuma punya satu ketaatan kepada bos yang punya uang, yang uangnya dipegang bendahara. Nah, kalau yang punya uang berkata, tolong keluarkan sekian untuk ini, keluarkan sekian untuk itu. Kurang ajar nggak kalau ada bendahara berkata, sayang bos, masa dikeluarkan terus? Nah, itu Mike artinya punya boleh. Ya, Michael tahu papa ini punya banyak hal. Tapi kalau yang punya itu minta papa keluarkan, ya papa harus keluarkan. Nah, itu artinya tidak punya apa-apa, melepaskan dirinya dari segala sesuatu yang dimilikinya. Karena kita ini lahir telanjang. Nanti mati pun, kalau ditelanjangi, kita pun gak bisa protes. Sudah mati. Oke? 64 Filipus, Yohanes 6, 64 sampai 66. Kita lihat ayat ini. Jadi semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu pasti menyakiti daging kita. Ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula. Ini loh. Siapa yang mengikuti Yesus, sebab Yesus tahu dari semula. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 65. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, lihat ini. Mulai dari waktu itu. Mulai dari kapan? Mulai dari Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang tajam, yang tegas kepada murid-muridnya. Mengucapkan firman yang menyakiti daging, menyakiti keinginan hawa nafsu.
mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Bukan sedikit, banyak. Dan bukan kepada sekedar pengikut Yesus, tapi murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara bayangkan. Nah, kalau murid-muridnya bukan sekedar orang percaya Yesus, bukan sekedar pengikut, murid. Begitu mendengar firman yang tajam, firman yang merobek daging mereka, firman yang gak enak di telinga, firman yang menusuk hati. Begitu mendengar firman kebenaran yang menusuk hati mereka, yang tidak mengenakkan kuping mereka, yang menyakiti, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Murid. Bayangkan saudara. Ini loh yang kita harus jaga-jaga dalam hidup. Ingat ya, semua firman yang kita dengar dan itu belum membuat rasa sakit di jiwa kita, hati-hati. Hati-hati. Berarti kita belum mau dilepaskan dari kedagingan kita. Betul, daging menang dan menguasai kehidupan ini. Bermakna kita tidak akan mengerti dan paham isi hati Tuhan Yesus. Betul, kalau kita menyukai daging. Coba carikan di surat Timotius berapa itu ya. Bahwa pada akhir zaman akan ada orang-orang Kristen yang cari pengkhotbah-pengkhotbah yang mengenakkan kuping. Khotbah-khotbah yang lucu-lucu, bukan khotbah salib, bukan khotbah hidup kudus, bukan khotbah tentang penyangkalan diri, tapi khotbah yang enak-enak. Itu ditulis juga di akhir zaman. Sambil cari, kalau saya ketemu, tayangkan. Saya akan nyampaikan terus. Maka itu saudara, kalau kita nggak mau menyangkal diri dan pikul salib, kita nggak layak jadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita tidak melepaskan, ayo, ini dia. Kenapa Albert kamu opname? Aduh, Tuhan tolong. Baru istrimu keluar rumah sakit, sekarang kamu masuk. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Gak apa-apa. Ya, sambil di ranjang rumah sakit belajar firman Tuhan. Itu keren. Udah, lanjutnya. Maka itu saudara, dalam hidup kita, hati-hati dengan kedagingan kita. Yang maunya enak melulu. Oh, ini dia 2 Timotius 4 ayat 3. Makasih Filipus. Karena akan datang waktunya, aduh Tuhan jangan kena ke kami ini ya. Akan datang waktunya, terima kasih Gereja Emmanuel yang kirimkan ayatnya juga, makasih. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru atau pengkhotbah-pengkhotbah menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Wih, jangan terjadi dengan kita. AYT. Sebab akan datang saatnya ketika orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Sebaliknya, untuk memuaskan telinga, mereka akan mengumpulkan guru-guru bagi diri mereka sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka. Saudara, saya ini pernah mau khotbah, ada pesan sponsor dari gembala yang ngundang saya. Pak, nanti tolong ya, jangan nyinggung masalah perjinan, jangan nyinggung masalah judi. Loh kenapa Pak? Maaf, karena di jemaat ini ada yang masih begitu, tapi mereka itu rajin memberi sumbangan. Wah, saya marah saudara. Pak, saya bukan hamba manusia, saya bukan hamba organisasi.
saya hamba Tuhan. Saya harus menyampaikan yang Tuhan saya suruh saya sampaikan. Tapi jangan takut Pak. Kalau Tuhan saya nggak ngomong tentang itu, saya pun nggak akan ngomong. Tapi kalau saya harus ngomong disuruh Tuhan saya, bukan disuruh Bapak, saya akan taat pada Tuhan saya. Wah, tersipu-sipu hamba Tuhan itu. Lanjut Filipus terjemahan yang lain. Nah, jadi ada pengkhotbah-pengkhotbah seperti Bileam, ya, yang pesan sponsornya jelas, maaf, ya. Ada yang komen dari Surabaya, orang Bali ini, khotbah-khotbahnya Papi, bahasanya mudah dimengerti, tapi isinya sangat dalam, sangat memberkati. Makasih nak untuk komenmu itu. Lihat BIS. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar telinga mereka. TSI. Karena akan tiba waktunya orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran benar. Mereka hanya akan mencari guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang enak didengar saja, yaitu yang sesuai dengan selera mereka. Ya, FIH-nya betul. Hamba uang khotbahnya baik custom. Ya, sesuai pesanan yang mau pakai. Ngeri sekali. Amin ya. Ini gembala dari Medan, Fareli. Ya, kita harus menyetujui itu. Lihat FIH. Sebab akan tiba waktunya orang tidak mau mendengarkan kebenaran dan mencari guru-guru atau pengkhotbah-pengkhotbah yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka. Wih, ampuni kami Tuhan, jangan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi kita harus khotbahkan dari Magelang. Kita harus khotbahkan teologi penderitaan. Bukan. Yang benar bukan teologi kemakmuran, bukan teologi penderitaan, tapi teologi kebenaran yang ada di Alkitab. Jangan mengkhotbahkan yang tidak ada di Alkitab. Jelas ya? Oke. Kalau gitu apa sih menyangkal diri dan pikul salib? Oke, Filipus bisa keluar. Begini terjemahan menyangkal diri yang paling mudah yang selama ini saya temukan. Oh, BIMK, ya sama kalau nggak salah dengan BIS. Kalau Wimpi bisa tayangkan BIMK-nya, ada yang bisa nayangkan. Oke, ini ada yang usul dari hamba Tuhan adik saya ini luar biasa. Oh, sinyal hilang dari Banjarmasin. Oke, ya udah. Ada yang bisa nayangkan BIMK-nya? Oke, sambil lanjutnya. Nah. Oke, ada yang komen. Padahal firman itu kan mengajar, mengoreksi diri, menuntun ke jalan yang benar. Iya, itu firman. Tapi ada orang-orang yang nggak suka. Stefano, ini cucu saya dari Medan. Oh, pas senang sekali Vano. Vano belajar juga hari ini. Ya. Nah, hati-hati saudara dengan konsep yang seperti ini. Ayat berapa? Itu tadi 2 Timotius 4. Sarbin, kamu kok tanya? Ya ini tadi 2 Timotius 4 ayat 3. Bisa tayangkan BMK-nya. Nah, jadi kita harus sadar saudara. Hati-hati khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga. Supaya kita bisa siap dididik. Oke, sambil menunggu ya BMK ditayangkan. Filipus tayangkan Filipi 1. Oh, oke, sebentar Filipus dari Lambas. Oke, Lambas. Oh, Sarbin sudah. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat Filipi 1:29. Hati-hati, saudara. Salah satu khotbahnya Dr. Stephen Tong tajam, tegas, dan saya setuju. Hati-hati kalau pada akhir zaman ini gereja
kurang sekali mengkhotbahkan tentang salib dan tentang penderitaan. Hati-hati. Betul. Nah, ini yang kita harus jaga-jaga. Ya. Sebab Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi nggak cuma khotbah anugerah, keselamatan, pengampunan, tidak. Tapi harus ada penderitaan yang kita alami dalam hidup. Ayat, sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga karunia untuk menderita bagi Dia. TSI, karena kebaikan hati Tuhan, Dia memilih kalian bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita demi kemuliaannya. Haleluya. Jadi nggak cuma percaya, saudara, tapi ada penderitaan untuk kemuliaannya. Oke. BMK, sebab Tuhan sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Nah, kalau ada firman seperti ini, kenapa gereja tidak mengkhotbahkannya? Khotbahnya cuma sukses, berkat, diampuni. Nah, nggak bisa. Betul, setuju. Kita hamba Tuhan bukan hamba manusia yang selalu membawa kematian Kristus dalam hidup kita. Amin. Memang betul sekali. Kalau mau sembuh dari sakit rohani, harus menerima obat firman yang pahit, tegas, pedas. Terima kasih untuk pengajarannya ini, betul. Khotbah-khotbah yang mengenakan telinganya membuat manusia dan tubuh jasmani yang semakin kuat. Sementara manusia dan tubuh rohani semakin sakit dan tidak berdaya. Ngeri sekali. Oke, sekarang lanjut. Udah boleh keluar Filipus. Apa itu arti menyangkal diri? Sederhana sekali. Begini loh menyangkal diri. Nggak usah mikir yang jauh-jauh. Nggak usah pakai buku tafsiran apa. Malah repot. Menyangkal diri itu begini. Semua yang ikut mendengar sekarang, ya, jawab pertanyaan saya. Sekarang ini loh, sambil kita mendengar firman seperti sekarang ini, bisa nggak kita berdosa, berzina, mabuk? Bisa nggak kita sambil dengar ini bawa HP kita, terus kita mencuri? Bisa, bisa. Sambil dengar ini kita siapkan minuman beralkohol, sambil main kartu judi, sambil dengar. Toh nggak ada yang ngelihat kalau kita di rumah sedang sendirian. Maaf. Sambil kita pakai HP kita, maaf. Dan kita punya 2 HP. Bisa nggak kita 1 HP untuk ikut pelajaran ini via Zoom, Instagram, Facebook. Tapi 1 HP lagi kita bisa lihat situs porno. Nah, jawabannya pasti bisa semua. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Padahal kita bisa. Karena kita sedang menyangkal diri. Tidak mengikuti keinginan hawa nafsu daging kita. Walaupun kita bisa. Nah, mudah-mudahan jelas penjelasan arti menyangkal diri yang sesungguhnya. Itu dia. Ini ada yang nulis bagus sekali. Saya nggak sebut namanya karena saya memang belum pernah ketemu saudari ini. Saya sering ditemplak khotbah-khotbah Bapak. Kena terus saya. Tetapi kok saya menunggu-nunggu firman dari Bapak terus ya. Terima kasih. Nah, lucu ya. Terima kasih yang jujur seperti ini. Saya ini belum pernah ketemu saudara loh. Tapi saya lihat tiap kali saya ngajar, nama saudara itu muncul. Saya baca lagi ya saudara, tulisan jujur ini. Saya sering ditemplak khotbah-khotbah Bapak. Kena terus saya. Tapi kok saya menunggu-nunggu firman dari Bapak terus ya. Terima kasih. Ini jujur ya, dari Medan. Menderita untuk kemuliaan Tuhan. Benar, Koden. Khotbah di gereja kebanyakan siapa yang memberi banyak pasti diberkati banyak. Nah itu dia. Son jangan lupa ya,
Mandalimanmu ada di rumah. Nih, ya, bawa ya. Maaf ini ngomong pada tim kami ini ya. Jadi ayo kita, oh ada yang komen lagi. Khotbahnya Koden itu numani. Numan itu bahasa Jawa. Ya, pengen minta lagi. Mantap. Ini dari Nabire ya mono. Awas nanti sore kamu nggak datang, awas kamu. Ya. Jadi semua kita sekarang ini bisa berbuat dosa. Bisa. Tapi kita nggak mau. Maka itu ini namanya menyangkal diri. Amin. Dari Malang. Haleluya. Jadi jangan berdoa begini. Saya itu ingin loh. Misalnya nafsu percabulan saya ini yang suka pikiran kotor. Saya itu ingin tuh dicabut oleh Tuhan supaya saya nggak punya barang itu. Halo, izinkan saya ngomong kalimat ini. Kalau masih ada suara punya konsep seperti itu, bahwa Tuhan ingin lepaskan kita dari dosa. Dengar ya, dengar. Ini konsep penting. Ya, saya ulangi. Yang pernah berdoa, Tuhan cabut dong Tuhan. Ini pikiran kotor saya ini Tuhan. Cabut. Ini pikiran percabulan saya. Kenapa doa seperti itu Tuhan gak jawab saudara? Maaf. Kalau Tuhan jawab doa itu supaya dicabut hawa nafsu percabulan kita. Maaf ya. Nah yang jadi suami istri jadi kacau. Berarti kita gak punya lagi keinginan maaf untuk melakukan hubungan suami istri itu. Maka itu gak lucu. Tuhan gak akan jawab doa seperti itu. Lalu gimana caranya? Menyangkal diri. Jadi tidak semua hawa nafsu itu jahat. Maaf. Ada hawa nafsu yang Tuhan izinkan ada. Untuk memberkati pernikahan kita. Jadi harus hati-hati. Jelas ya? Ambisi. Nah sama. Jangan saudara berdoa Tuhan, aku gak ingin punya ambisi yang begini nih. Ini ambisi yang salah. Nah, salah lagi. Ambisi ada yang bagus. Ya, ambisi mencari jiwa-jiwa. Ambisi untuk menyelamatkan banyak orang. Wah, itu perlu sekali. Kalau kita gak punya ambisi untuk cari jiwa, merebut jiwa-jiwa berdosa, ya kita gak akan punya semangat menginjil. Jelas ya? Terus jangan lupa loh, papa mau berangkat sama mama tanggal 15. Kamu belum WA apa-apa, mau titip apa. Oke? Ngerti arti menyangkal diri? Keren sekali saudara. Kalau penyangkalan diri kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang kita belajar. Apa itu pikul salib? Ya, apa itu pikul salib? Nah ini dia arti kata pikul salib itu. Terima kasih Papa, terima kasih untuk mikul salib. Nah ini tradisi Romawi. Saya kembali pada tradisi Romawi. Zaman Romawi dulu, kalau ada orang sudah divonis mati di pengadilan, tetapi eksekusi belum tiba waktunya, maka orang itu boleh bebas. Nggak perlu dipenjara sambil nunggu waktu eksekusi. Tetapi ini saya dengar dari cerita beberapa teman saya yang tahu sejarah Romawi zaman itu. Mereka boleh bebas, nggak dipenjara. Tapi syaratnya cuma satu. Kalau mereka keluar rumah, mau ke pasar, mau ke rumah teman, mau kemana saja, mereka harus jalan mikul salib. Nah ukurannya nggak ditentukan harus berapa, saya juga nggak tahu soal itu. Nah sehingga waktu dia ke kafe, waktu dia ke mall, ini kalau zaman sekarang, waktu dia ke rumah teman, waktu dia naik kendaraan umum, salib harus dipikul. Maka orang-orang yang melihat dia langsung tahu, oh nggak lama orang ini mati, disalib sesuai hukum Romawi zaman itu. Nah sekarang kita nggak perlu mikul salib kemana-mana. Artinya, saudara sadar nggak? Roma 6 ayat 23. Ya,
kita ini karena dosa. Terima kasih Filipus. Ya, nyangkal diri seperti mau mati rasanya. Betul, karena memang kita harus itu. Ya, Roma 6 ayat 23. Ini loh yang kita harus tahu kalau pikul salib setiap hari. Ya, Roma 6 ayat 23. Bentar. 6 ayat 23. Roma 4 itu Filipus. Masih Roma 4. 6. Bentar. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa maut. Sebab kematian adalah upah dari dosa. TSI, sebab dosa menjerat kita dalam kematian rohani. Namun bila kita bersatu dengan Kristus Yesus penguasa kita, Tuhan akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup yang kekal. BMK-nya saya baca. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Nah, kalau upah dosa itu maut, kematian. Karena memang kita sudah jatuh di dalam dosa. Jadi seharusnya tiap saat saudara dan saya ini jalan-jalan ke mall kemana saja harus mikul salib. Ya, karena kita sudah dihukum mati karena dosa semua kita. Ya. Ngerti ya? Jadi orang mau mati jangan sombong. Orang mau mati aja kok sombong. Halo. Keren ya. Inilah yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Jadi kalau saudara misalnya zaman sekarang ya, zaman sekarang saudara melihat orang jalan-jalan ke mall lalu bawa mikul salib, ya jangan ditanya kapan dieksekusi. Sadis sekali itu, jangan. Tapi kita senyum saja. Sebetulnya aku juga harus begitu. Ya karena memang sudah dosa. Mau apa lagi? Nah, tambahkan Roma 3:23. Filipus Roma 3:23. Ya. Roma 3 ayat 23. Ayo kita baca ini. Ya. Udah? Roma 3:23. Nah, karena semua orang, jadi tidak ada yang lolos. Semua orang telah, bukan akan, berbuat dosa. Nah, saudara bisa tahu, kalau semua orang telah berbuat dosa, ya artinya kita ini sudah divonis mati. Jelas ya? Supaya sadar. Hidup gak bisa main-main. Hidup gak bisa seenaknya. Ya. Kalau kita sadar bahwa kita sudah divonis mati. Nah, saya tanya kepada saudara. Kira-kira orang sudah divonis mati, boleh gak punya ide, punya rencana, wih aku mau bangun rumah. Woi, aku nanti mau beli ini. Woi, aku ingin punya itu. Ya. Orang sudah dihukum mati. Tinggal tunggu waktunya saja. Jadi kita nggak bisa seenaknya. Jadi apa cita-cita kita? Ya cuma nyiapkan saja. Kapan eksekusi itu? Tapi puji Tuhan. Karena kematian Tuhan Yesus, kita bisa bebas sampai hari ini. Jelas ya? Itulah keindahan yang Papa beri buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyatnya kuasa kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus
atas hidup kita sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Nah, kalau gitu apakah kita boleh buat rencana? Boleh. Walaupun kita sudah divonis mati dan kita harus pikul salib. Tujuannya cuma satu. Supaya setan gak ganggu kita. Kalau setan tahu bahwa kita tiap hari menyangkal diri dan tiap hari pikul salib, maka setan gak akan ganggu kita. Karena apa? Ngapain ganggu dia? Sudah mati kok. Nah, itu dia. Jadi saudara harus tahu lewat Lukas 14 tadi, persyaratan untuk mengikut Yesus. Benci orang-orang kita kasih, karena hanya harus tunduk pada komandan kita. Lalu sudah nggak bisa berbuat dosa lagi. Bukan tidak bisa salah, tidak mau berbuat dosa lagi. Padahal kita masih bisa buat dosa. Lalu pikul salib kita, bukan salibnya Yesus, kita nggak akan kuat. Ya, maka kalau setan tahu kita sudah menyangkal diri dan mikul salib, maka mereka akan berkata, percuma ganggu dia, sudah mati kok. Ya, oke, terima kasih. Saya baca lagi karena ditayangkan di Zoom. Jikalau seorang datang kepadaku, Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, di sejarah Perang Dunia Kedua, ya, di sejarah Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika, ya, dia ikut perang, ya, sudah dilatih, tapi tentara ini berkata kepada komandan, boleh nggak saya ikut perang, tapi saya tidak mau menembak musuh. Lah ngapain kamu ikut perang? Itu kisah nyata, difilmkan berapa tahun yang lalu. Filmnya terkenal sekali, apa, Hacksaw Ridge, saya lupa judulnya. Sampai di tentara ini diadili di mahkamah militer karena tidak mau mengikut perang itu. Tapi dalam kisah nyata itu, justru dia jadi pahlawan Amerika. Dia sudah meninggal kira-kira tahun 2017 yang lalu baru meninggal. Umurnya tua sekali. Ya, Hacksaw Ridge, terima kasih. Saya itu nonton sampai berapa kali, saudara. Karena saya kagum. Ini anak Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Aku pokoknya gak mau bunuh. Tapi aku ingin ikut perang. Nah, di dalam kisah nyata itu, dia gak pernah satu kali pun nembak musuh. Malah dia menyelamatkan ratusan teman sejawatnya yang luka di medan perang. Dan dia juga menyelamatkan berapa tentara Jepang yang membunuh banyak orang itu. Wah, kisah heroiknya tercatat dalam sejarah dunia. Ada anak muda yang melakukan ketaatannya dan dia menyelamatkan banyak orang. Nah, itu dia. Saya baca komen ini, tambah mudeng saya. Orang Kristen yang masih sering diganggu setan karena masih hidup belum mati, karena salib. Oi, puji Tuhan. Benar. Dengan belajar menyangkal diri, pikul salib, sebenarnya kita belajar untuk mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Amin. Inilah kasih Tuhan. Oh, Desmond Doss. Ya, terima kasih. Dia lahir tahun 2006. Dia meninggal tahun 2006. Betul. Desmond Doss. Kisah nyata itu. Jadi saudara dan saya pun bisa buat seperti itu. Untuk melakukan ketaatan. Walaupun kita masih hidup. Ya. Penyangkalan diri adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Bapa. Iya. Itu bentuknya. Saudara, bisa tulis judulnya. Ya. Tolong bisa bantu saya yang di Instagram, ya, tolong ya, yang bisa bantu. Ada yang tanya untuk nonton Kristo bisa bantu Papa. Ini ada yang tanya di Instagram.
Oke, kita lanjut. Kita lihat 2 Korintus 12. Ya, mulai ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 mulai ayat yang ke-7. Dan ini dialami oleh Paulus. 2 Korintus 12 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Terima kasih Bapak. Kami belajar untuk mengenal kebenaran yang luar biasa ini. Aduh Dem, maafkan ini. Kalau belum sempat telepon kamu balik, maaf. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Memang Paulus itu mengalami pengalaman rohani dengan Roh Kudus itu dahsyat sekali. Sampai dia juga merasa kagum ya kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, jangan sombong ya. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Nih, bayangkan saudara, ada duri di dalam daging Paulus. Untuk apa duri itu? Yaitu seorang utusan iblis. Wah, kok nggak enak sekali. Hamba Tuhan, saudara, hamba Tuhan. Ya, kok diberi duri dalam daging utusan iblis. Aduh, ngeri sekali ya. Terus begini, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Filipus coba terjemahan yang lain. Kita cari menggocok itu apa. Istilahnya kok nggak enak sekali. Menggocok itu ditinju gitu loh saudara. Mana enak ya. AJT. Oh Magelang keluar ya, Tuhan memberkati. Untuk menjaga agar aku tidak terlalu berbangga atas penyataan-penyataan ya yang mana itu, yang luar biasa itu, maka sebuah duri diberikan dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menyusahkan aku supaya aku tidak meninggikan diri. Nah, ini kan aneh. Masa rasul besar, hamba Tuhan yang luar biasa, kok sampai begitunya? PIS. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong. Ya, karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya. Supaya saya tidak menjadi sombong. TSI. Lagi pula supaya saya tidak menjadi sombong karena hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Maka saya diberi suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Tuhan mengizinkan Satanas mengirim penyakit itu untuk memukul saya supaya saya tidak terlalu membanggakan diri. Aduh. Saudara, ini bentuk penyangkalan diri dan pikul salibnya Paulus. Saya ulangi, ini bentuk penyangkalan diri, ya. Dan pikul salibnya Paulus. FYI. Tetapi ini ingin saya katakan, karena pengalaman-pengalaman itu hebat sekali. Maka Tuhan takut. Wih, terima kasih Paulus kejujuranmu. Maka Tuhan takut kalau saya menjadi besar kepala karenanya. Jadi diberikanlah kepada saya suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri di dalam daging. Yaitu utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu saya. Dan menurunkan harga diri saya. Wow. Kagum kita dengan hidup Paulus. Awas. Kalau yang pertama kali mendengar firman ini
dan cara saya membaca dengan intonasi tekanan yang berbeda. Jangan doa gini, Tuhan, jangan saya kayak Paulus ya Tuhan, jangan. Nggak usah, Tuhan tuh didiknya beda-beda. Jangan takut. Nah, apakah Paulus berdosa? Tidak. Jawabannya kebalik. Ya, karena banyak orang punya konsep yang salah soal penyangkalan diri pikul salib. Itu pasti kamu ada dosa. Maka itu sampai kamu menderita seperti itu. Kebalik. Yang betul begini. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Justru Tuhan mengizinkan kita menyangkal diri dan pikul salib. Saya ulangi. Jadi kalau saudara lihat ada orang menderita. Seperti teman-temannya Ayub, ya. Jadi lagi sekali, kalau saudara melihat ada orang menderita, jangan saudara berkata, jujur ya, coba saudara periksa diri. Jangan-jangan ada dosa dalam hidupmu. Kok sampai kamu mengalami penderitaan seperti ini? Jangan katakan kalimat itu. Tapi justru sebaliknya. Oh, puji Tuhan, saudara mengalami itu. Karena Tuhan sayang, supaya saudara tidak jatuh dalam dosa. Maka saudara mengalami seperti Paulus, diberi duri dalam daging. Nah, itu yang betul. Ayat 8. Ayat 8. Apa yang terjadi lagi? Ini loh saudara. Tentang hal itu. Ya. Sudah 3 kali berseru kepada Yahweh. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Woi, bayangkan sudah 3 kali loh. Minta doa. Supaya jangan menyombongkan diri. Oh, terima kasih dari Timor Leste. Ya, sudah mengirimkan ayat ini. BMK itu ya. Tetapi supaya saya tidak terlalu bangga dengan hal-hal luar biasa yang dia nyatakan kepada saya. Saya diberikan suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Melalui penyakit itu Tuhan mengizinkan iblis memukul saya. Melalui penyakit itu supaya saya tidak terlalu membanggakan diri saya. Ya, ada komen lagi dari Ngawi. Ada gereja yang punya konsep menyangkal diri dengan cara banyak doa puasa. Enggak, bukan itu. Ya, bukan itu. Menyangkal diri itu tadi bisa berbuat dosa. Bisa berbuat dosa tapi tidak mau. Ayat 9. Nah, ini loh jawaban Papa. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Haleluya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu akhirnya Paulus ngomong. Sebab itu sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Orang Jakarta bilang gile lu. Gitu ya. Lebih suka bermegah atas kelemahanku. Karena itu aku senang. Bukan senang shopping, senang jalan-jalan ke Amerika, ke luar negeri. Bukan. Karena itu aku senang. Dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oh, dari Siantar ada tanya. Mau nanya, Pak, gimana pendapat Papa terhadap pendeta yang suka ngusir-ngusir setan? Dan sedikit-sedikit nengking setan. Ya, pendeta itu adalah kelompok Ghostbusters, pemburu setan. Setan itu nggak usah ditengking-tengking. Dia pergi sendiri kalau kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Setan pasti pergi. Jelas ya? Jadi nggak perlu nengking-nengking setan. Ngapain? Gitu. Coba terjemah ayat 9 dan 10 ini berapa terjemahan Filipus? Amin ya. Luar biasa. Kita tahu. Oke. Ayat. Namun Tuhan berkata kepadaku. Anugerahku cukup bagimu. Karena kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Sebab itu, aku lebih senang berbangga atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus diam di dalamku. Wah, justru kuasa Kristus akan nyata di dalam kita, dalam kelemahan. BS,
Tetapi Yesus menjawab, aku mengasihi engkau Paulus, dan itu sudah cukup untukmu. Aduh, terima kasih Bapa karena kasihmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Kuasaku justru paling kuat bekerja kalau saudara dan saya dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. TSI. Tetapi Yahweh menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu, karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya, supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. Ayat 10-nya, berapa terjemahan? Ya. Ayat 10 dalam berapa terjemahan. Oke. Karena itu, ayat itulah sebabnya aku merasa senang dalam kelemahan. Aneh. Merasa senang dalam siksaan, merasa senang dalam kesukaran, merasa senang dalam penganiayaan, dan merasa senang dalam kesulitan dengan Kristus. Karena ketika aku lemah, maka aku kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. BS. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Ini terjemahan bagus. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. TSI. Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus, saya sudah belajar merasa senang ketika mengalami kelemahan, mengalami penghinaan, mengalami kesusahan, mengalami penganiayaan, maupun kesengsaraan. Sebab justru di saat lemahlah saya benar-benar mendapat kekuatan. Dahsyat. Evanya, ya, ada yang komen. Berarti adalah kebahagiaan ketika Tuhan memberi kesempatan kita untuk bisa bermegah di atas kelemahan kita. Betul. Sehingga kita nggak bisa sombong. Wah, menakjubkan sekali pewahyuan ini Pak. Dahsyat sekali firman yang Bapak sampaikan itu karena firman Tuhan. Oke. Karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus, maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu, karena untuk kepentingan Kristus. Dan mengenai penghinaan, mengenai kesukaran, serta penganiayaan. Sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, woi keren terjemah ini, makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. Amin. Luar biasa ini. Wow. BIS-nya senang difitnah. Ya. Ada komen dari Nabire. Menengking itu sama dengan mengeluarkan energi batinia. Energi ini lebih kuat dari energi lahiriah. Orang yang menengking setan secara tidak langsung mengakui setan itu kuat, sehingga untuk mengusirnya harus menggunakan tenaga batinia. Semakin keras, semakin kuat kita menengking, berarti menganggap setan semakin hebat. Iya, itu bodohnya yang suka tengking-tengking. Terima kasih dari Surabaya. Kalau Paulus bisa, kita semua bisa. Mau yuk, mau. Iya, dari Surabaya komennya bagus juga itu. Kalau Paulus bisa, maka semua kita pasti bisa. Ada teman mau yuk, mau, gitu ya. Ayo. Ini yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, Ibu Salindeo, nggak usah didoakan. Alami firman yang didengar sekarang ini, Bu Salindeo, pasti akan kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada itu. Weh, terima kasih Papa. Jadi kesimpulannya, udah Filipus boleh keluar. Jadi kesimpulannya, senang nggak pikul salib dan menyangkal diri? Ya harus senang. Kalau enggak berarti kita sefrekuensi dengan dosa, dengan setan itu. Harus lebih menyiapkan diri lagi ke depan.
Untuk apa yang Tuhan kan uji kita lagi? Betul. Ujian kita nggak habis-habisnya, terus menerus. Hebatnya? Oke.